Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Ketua Staf Negeri Empu Kuturan Singaraja, demikian pula yang terhormat Ketua Senat Akademik Staf Negeri Empu Kuturan Singaraja, yang kami hormati pula Bapak Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, Wakil Ketua 3, para pejabat di lingkungan Staf Empu Kuturan Singaraja yang tiang hormati, serta hadirin dan undangan yang tiang muliakan. Terima kasih atas waktu untuk menyampaikan hal kecil dalam sebuah orasi ilmiah. Bapak Ketua, sebelumnya saya ingin menyampaikan sebuah pengalaman yang mungkin terlihat konyol. Saya sempat berdebat dengan beberapa teman, dan ujung-ujungnya salah satu teman mengatakan hidup hanya di dunia ini dan mati tidak akan bawa apa-apa. Secara agama atau sastra agama ini benar, karena itu tersurat bahwa yang menyertai kita di alam sana hanyalah karma. Tetapi dari perdebatan ini saya ada sedikit pemikiran. Ternyata ada pergeseran dari tujuan hidup kita yang sebelumnya hanya disuratkan moksardam jagat hita. Ternyata ini bisa kita pilih. Apa tujuan hidup kita di skala atau di dunia ini, di niskala. Termasuk juga mungkin sekarang berkembang menjadi tujuan hidup di dunia maya. Dalam kehidupan nyata, dalam intuisi saya, benar seperti yang disampaikan oleh para ahli bahwa kita memerlukan sebuah tujuan mewujudkan kehidupan yang santi dan jagat hita, damai dan sejahtera. Sementara di kehidupan niskala kita menuju moksa. Nah, untuk mewujudkan kehidupan sekarang, tidak usah kita pikirkan bagaimana setelah kita tutup usia nanti, tetapi kita sekarang berada dalam kehidupan yang real bersama dengan teman-teman, kerabat, saudara, bahkan lebih luas masyarakat nasional ataupun internasional. Kita hidup berdampingan dalam lingkungan sosial kemasyarakatan. Inilah yang menjadi dasar saya membuat atau menyampaikan orasi ini yang berjudul Niti Raja Sesana, ajaran kepemimpinan dalam agama, dalam sastra agama. Bapak Ketua dan hadirin yang saya muliakan, kenyamanan dan kedamaian hidup kita dalam masyarakat, saya yakin menjadi dambaan semua orang. Kita hidup di masyarakat, berinteraksi. Kenyamanan, kedamaian, kesejahteraan itu adalah menjadi kebutuhan. Ini sudah dibuktikan oleh salah satu ahli yang menyebutkan teori kebutuhan, Abraham Maslow, bahwasanya kita membutuhkan keamanan, kita membutuhkan penghargaan, kita membutuhkan rasa aman dan aktualisasi diri sebagai kebutuhan yang tertinggi. Nah, salah satu peran sosial dalam kehidupan kita bermasyarakat yang tidak bisa kita abaikan untuk mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan hidup kita adalah adanya peran seorang pemimpin yang yang piawai dalam menjalankan kepemimpinan. Secara pribadi mohon maaf Bapak Ketua, ini bukan sebuah kritikan, tetapi mari kita jadikan ini sebuah introspeksi dan refleksi perjalanan yang sudah kita lalui beberapa tahun ini. Dengan adanya seorang pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan, yang bukan lagi seorang pemimpin instan,
yang bukan lagi pemimpin yang duduk karena pemilihan suara terbanyak atau surya siu, tetapi memang betul-betul seorang pemimpin yang terlahirkan, yang memiliki sebuah karisma, yang mungkin ini adalah sebuah barang langka dalam kehidupan sekarang, tetapi kita tidak bisa menutup mata dan menghindari itu. Banyak kasus, banyak masalah yang terkait dengan pemimpin dan juga kepemimpinan. Ini tentu akan mengganggu stabilitas kehidupan sosial kita, baik dalam lingkungan keluarga, tetangga, masyarakat, atau lebih luas lagi berbangsa dan bernegara. Nah, untuk menanggulangi hal tersebut, salah satu rujukan dalam agama kita, salah satu referensi yang bisa kita jadikan sumber sastra, yaitu sebuah karya seni yang digubah oleh salah satu tokoh kerajaan di Bali pada waktu itu. Semoga saya tidak berdosa saya menyebutkan nama beliau yang disebut dengan Mantuk Ringrane gitu. Ampun yang tidak suruh. Cokordo Mantuk Ringrane. Niti Raja Sesana adalah sebuah karya luhur yang bersumber dari berbagai teks. Berbagai teks menjadi hipogram dalam Niti Raja Sesana. Salah satunya adalah Niti Sastra Sarasamosjaya dan masih banyak lagi. Karya sastra ini mengamanatkan kepada kita semua, tidak hanya kepada seorang pemimpin. Minimal ada 4 hal yang kita perlu implementasikan untuk memperoleh kedamaian dalam diri kita, dalam kehidupan sosial kita. Yang pertama adalah widya atau pengetahuan. Yang kedua adalah tapa atau pengendalian diri. Yang ketiga adalah dana atau sedekah. Yang keempat adalah yadnya persembahan suci. Seorang pemimpin, termasuk memimpin diri kita, sudah sepatutnya memiliki widya, pengetahuan. Pengetahuan bukan hanya sekedar teoritik, tetapi bagaimana seorang pemimpin dan kita juga tahu dengan siapa kita. Kita hidup dengan siapa, kita berbicara dengan siapa, di mana kita berbicara dan apa yang kita bicarakan. Ini adalah bentuk-bentuk kecil dari sebuah pengetahuan. Lebih spesifik, seorang pemimpin harus tahu bawahannya, dari mana ia berasal, bagaimana karakternya, termasuk juga bagaimana cara kerjanya. Lebih luas lagi mungkin tentang pengetahuan keagamaan, pengetahuan tentang ketuhanan. Yang kedua adalah tapa, pengendalian diri. Apa yang tidak harus kita kendalikan di sini? Semuanya harus kita kendalikan. Berkarakter trikaya parisuda, berpikir, berkata, dan berbuat. Tapa. Tapa bukan sekedar hanya duduk, bersila, memanaskan pantat kita, kemudian menutup mata kita hanya untuk membayangkan entah pikiran kita kemana. Bhagavad Gita menyebutkan kalau ada orang yang duduk bertapa memejamkan mata, sementara pikirannya pergi ke sana kemari, itu adalah orang yang munafik. Duduk dengan tenang, berbicara dengan santun dengan orang lain, menolong ketika ada teman yang susah atau ada orang yang membutuhkan pertolongan. Ini juga implementasi tapa. Kita mengendalikan pikiran dan perbuatan kita mengarah menuju ke arah yang lebih baik. Yang ketiga adalah dana, sedekah, dana punya. Dana punya juga perlu diperhatikan kepada siapa kita berdana punya, pada saat bagaimana kita berdana punya, dan apa tujuan dana punya itu. Pemberian ada 3, pemberian itu yang tulus, yang pamer, atau yang bermaksud merendahkan. Satwika dana, rajasika dana, tamasika dana. Dan terakhir adalah yadnya, persembahan. Persembahan suci kepada para dewa dan juga para Buddha. Karena hidup kita tidak akan pernah bisa lepas dari dewa dan Buddha itu sendiri. Buddha bukan hanya makhluk-makhluk halus, tetapi bumi ini, lembaga ini, alma mater ini adalah juga Buddha. Buddha pertiwi kita. Di mana tempat kita lahir, di mana tempat kita hidup, di mana tempat kita bernafas. Pernahkah kita bertanya,
seberapa besar budi yang diberikan oleh udara kepada kita. Udara tidak pernah menuntut kata ucapan terima kasih. Ia dengan ikhlas menyampaikannya kepada kita. Niti Raja Sasana mengamanatkan bahwa kita mesti hidup dalam keseimbangan. Keseimbangan dalam keempat hal ini. Tidak salah kalau kita dalam lembaga ini saling menunjukkan bahwa kita mampu, kita bisa melakukan sesuatu. Semua ingin menjadi bintang. Ini hal wajar. Tetapi jangan lupa, kita hidup di bumi. Canakya Niti Sastra menegaskan, begitu banyak bintang, ribuan bintang pun bersinar di langit, tidak akan mampu menerangi bumi. Tapi bumi akan begitu terlihat terang benderang dengan hanya 1 bulan purnama saja. Lebih dekatlah dengan bumi, lebih dekat kita dengan alma mater ini. Sebagai bentuk kita mampu memimpin diri kita. Jiwa-jiwa kepemimpinan yang ada dalam diri kita, ini perlu kita gali dan kita implementasikan. Diperkuat dengan widya, dapa, dana, dan yatnya itu. Jadi dengan merujuk pada Niti Raja Sasana, mengimplementasikan ajaran kepemimpinan yang terdapat di dalamnya, keseimbangan, sinergitas, keteraturan, kedamaian, kesejahteraan akan kita bisa raih sehingga kita menjadi umat yang lebih bermartabat dan juga unggul dari segi spiritual. Terima kasih. Om Santi 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 Om.